Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue dengan Rod Firmansyah di Rofir Channel. Di sini gue akan menceritakan pengalaman mistis gue kembali. Waktu itu gue pernah kejadian di sebuah pabrik lumayan cukup tua, berdiri pada tahun 1970-an. Waktu itu gue pernah kerja di situ sebagai security. Ketika awal-awal gue baru masuk kerja di situ, banyak segelintiran cerita-cerita orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis di situ. Yang pertama, salah satu karyawan pernah menemukan sesosok wanita berpakaian sinden, letaknya di daerah belakang produksi. Karyawan itu mengira disangkain itu temennya karyawan juga, tapi ternyata itu adalah sesosok hantu yang berpakaian sinden. Cerita yang kedua yang gue dengar, ada seorang driver dia antar barang khusus buat obat, karena ini pabrik farmasi. Ketika dia sudah pulang untuk habis mengantar obat, dia kembalikan mobilnya di tempat parkirnya di dekat pohon beringin. Dan pada malam harinya, mobil itu bisa hidup sendiri tanpa ada yang hidupin, lampunya nyala sendiri. Ini drivernya sendiri yang pernah cerita sama gue waktu gue kerja di pabrik itu. Cerita yang ketiga dari salah satu seorang pekerja proyek. Waktu itu hari Minggu, karyawan lagi pada libur, jadi ada proyek untuk pembetulan di tempat kalibrasi. Jadi di gedung kalibrasi itu ada lantai 2, dan salah satu proyek itu pernah melihat sesosok wanita yang terbang lalu lalang di hadapannya. Mungkin dia sampai kaget. Dan dia sendiri yang cerita sama gue pas sedang gue lagi jaga di malam itu. Gue waktu itu shift 2. Jadi pekerja proyek itu bercerita. Awalnya basa-basi dia cerita tentang penampakan itu sendiri. Dan cerita selanjutnya ini dari temen gue sendiri, temen shift gue, partner gue sendiri. Waktu itu ketika itu lagi kondisi, ini gue pas masuk shift 3, pas kondisi gerimis. Jadi letak pos itu di depan pos security. Itu pos security-nya panjang, dia di sekat-sekatnya pakai tembok. Yang satu pos penjagaan, yang kedua pos untuk makan, istirahat lah ya, untuk makan dan ganti pakaian, dan yang ketiga kamar mandi. Pada saat itu temen gue dia lagi cuci motor, dan temen gue yang berdua sedang ada di pos penjagaan, dan gue sendiri berada di area smoking. Ketika itu dia lagi nyuci motor, tiba-tiba gerimis, hujan turun. Nggak deres sih, cuman gerimis kecil. Sekitar jam 12 lebih lah, jam 12 lewat. Waktu itu kejadian hari malam minggu, hari Sabtu malam minggu. Dan dia ada yang bisikin setengah teriak,
suara cowok. Dan gue juga kaget sih, dia bilang ada yang memperingatkan dia jangan main air, udah malam. Terus kata dia sendiri, lampu di ruangan buat istirahat, buat ganti baju dan makan itu mati sendiri selama 2 menit. Padahal stop kontaknya hidup. Dikira dia lampunya putus. Dia bercerita ketika gue sedang mau ngambil kopi di tas gue di locker. Dia lalu bilang ke gue, "On, aku kira kamu yang ngomong tadi, kan kamu suka usil," katanya. "Emang ngomong apaan, Mas?" "Jangan main air, udah malam," katanya. "Terus lampu mati," katanya. "Lah aku lihat kamu lagi ada di area smoking," katanya. Dan gue juga kaget sih pas dia cerita detail-detailnya. Dan kalau pengalaman gue sendiri yang pernah gue alamin di situ, waktu itu hari Minggu, karyawan pada libur semua, cuma ada security 4 orang. Yang 2 ada di di pos penjagaan. Yang satu lagi berada di tempat ganti baju, sedang makan sih. Dan gue ngajak temen gue yang berada di pos, 2 orang itu, salah satu untuk nemenin gue buat ngambil kopi di area kantin. Area kantin sendiri letaknya di belakang sekali, dekat kebun dia. Di situ ada pohon nangka, pohon mangga. Dan pas gue lagi jalan berdua temen gue, baru di pertengahan jalan antara kantin dan pos penjagaan, pakai payung. Gue itu kaget banget sih, ada yang siul kenceng banget gitu. Gue kaget di situ. Gue tanya teman gue, "Pak Roy, ada yang siul, denger gak?" "Denger," gitu. "Karyawan kali." Temen gue nggak sadar kalau karyawan pada libur hari Minggu. Jadi gue ingetin, "Lah, karyawan dari mana? Orang ini hari Minggu, karyawan pada libur." "Oh iya," katanya. Dia kaget juga sih ada yang siul kayak gitu. Dan akhirnya gue ngambil kopi. Setelah gue buka pintu kantin, bulu kuduk gue langsung merinding semua. Wah, gue langsung buru-buru ngambil kopi. Temen gue malah ngajakin nonton TV di kantin. "Oh, nonton TV aja dulu di kantin." "Ya, Pak Roy aja sendiri ya." Saya merinding. Terus gitu, akhirnya temen gue nggak mau juga karena takut juga. Akhirnya buru-buru gue ke ke pos penjagaan lagi. Dan pas kejadian itu lemnya lagi sekitar jam 3-an, gue lagi tidur di di deket di luarnya tempat ganti baju dan makan itu. Gue lagi tidur, tiba-tiba kaca ada yang gedor-gedor, duduk. Gue kira teman gue usil. Security bukannya males ya kalau tidur shift malam. Itu dia cuma gantian, soalnya pas paginya kan harus apel. Jadi harus ganti-gantian buat tidurnya. Nggak bisa tidur semua juga sih, harus ganti-gantian.
Nah gue kaget di situ, tiba-tiba ada yang gedor-gedor kaca. Bukan teman gue usil. Gue lihat teman gue lagi pada patroli dan gue di situ sendirian. Dan gue kaget banget sih. Akhirnya gue bangun dan cuci muka, gue cerita sama teman-teman gue. Akhirnya pada nggak tidur karena terus-terusan cerita-cerita serem. Dan besoknya hari Seninnya pas gue masuk malam kedua, salah satu pegawai catering, karena shift 3 itu dia mengantarkan cateringnya jam 3 buat makan karyawan jam 4. Dia jam 3 masuk, jam 3:15 dia lari ke arah pos dengan teriak-teriak, tolong. Dikira gue ada maling atau apa, nggak taunya dia cerita pas dia lagi bersihin meja, di meja sebelahnya tiba-tiba geser sendiri tuh meja. Dia sampai kaget, takut, lari ke depan. Dan itu benar-benar sih banyak sekali kejadian-kejadian mistis di pabrik itu. Pabriknya sih masih beroperasi sampai sekarang. Cuman kejadian mistisnya juga beroperasi sampai sekarang. Ya itu, demikian cerita pengalaman gue, kisah-kisah nyata gue di channel gue ini. Dan jika ada yang kalian ingin bercerita di channel gue, bisa datang ke tempat gue. Dan jika kalian tidak bisa datang ke sini, atau silakan komen di channel gue jika ada kalian punya cerita-cerita misteri atau kisah-kisah nyata kalian yang bakal gue ceritain di channel gue. Dan masih banyak lagi cerita pengalaman mistis gue yang lainnya. Gue akan cerita besok di video selanjutnya. Gue akan cerita di video selanjutnya tentang gue pernah ngejar-ngejar kolor hijau. Kan banyak orang bilang kolor hijau itu siluman atau pesugihan. Gue akan menjelaskan di video selanjutnya tentang kolor hijau. Jadi pantau terus channel gue. Tolong jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.